Seorang narapidana sedang menghitung hari dari balik penjara tempat di mana ia menghabiskan 3 tahun terakhirnya dengan mendekam di ruangan yang pengap itu. Tibalah hari di mana ia akhirnya bebas dari ruangan busuk itu. Denny Prianto akhirnya menghirup udara bebas setelah 3/4 masa penahanannya. Kasus yang menjeratnya saat itu adalah kasus penculikan terhadap seorang mahasiswa cantik Fakultas Kedokteran asal Purwokerto. Ia pun kembali ke desanya dan tujuan pertamanya adalah rumah. Iya, rumah yang ditinggali oleh istri dan anaknya. Semoga ia bisa diterima di sana. 8 Juli tahun 2019. Pagi buta itu seorang bocah berlari seperti kesetanan. Ia berteriak-teriak memanggil-manggil bapaknya. "Pak, ada kepala." Begitu ucapannya. Si bapak yang awalnya tidak percaya kemudian mengikuti jejak si anak untuk menunjukkan di mana ia menemukan kepala, katanya. Si anak membawa bapaknya menuju gorong-gorong tak berair di sebuah sudut desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Banyumas, Jawa Tengah. Si bapak kaget bukan main, ternyata betul. Namanya anak kecil gak pernah bohong. Di gorong-gorong itu si bapak tidak hanya menemukan bagian kepala manusia, tetapi juga ada potongan tangan di situ. Keadaannya sungguh mengerikan. Potongan tubuh manusia itu terlihat gosong di tumpukan sampah dedaunan. Kejadian tersebut kemudian ia laporkan ke Polsek Tambak. Tak lama kemudian, petugas pun melakukan olah TKP. Petugas yang dibantu oleh warga saling bekerja sama mencari potongan-potongan tubuh yang lain. Tak berselang lama, potongan mencurigakan yang lain pun ditemukan di Desa Sempor, Kebumen, Jawa Tengah. Di temuan yang kedua ini, potongan tubuh nyaris sama. Ditemukan di tumpukan sampah bekas sisa ban-ban bekas. Jelas, ini sangat tidak lazim. Sebuah kasus besar baru saja terjadi. Lalu, siapa yang membuang potongan tubuh manusia di sini? Dan kisah mengerikan apa yang terjadi di balik penemuan ini? Jadi begini. Ibu Komsatun Wahidah, 51 tahun, merupakan warga yang tinggal di perumahan Bukit Mekar Indah, Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan seorang ASN yang bekerja di sebuah kementerian di Bandung, Jawa Barat. Ia juga merupakan seorang istri yang telah memiliki 1 orang anak. Disebutkan kehidupan rumah tangganya yang telah dijalani bersama suami yang bernama Soib tidak sedang baik-baik saja. Suatu hari di sela-sela waktunya, Ibu Komsatun sedang berselancar di dunia maya. Jari-jarinya tiba-tiba berhenti men-scroll layar ponselnya. Dan matanya tertuju pada sebuah akun Facebook yang bernama Thunderflash. Ia nampaknya tertarik dengan foto yang dipasang. Ganteng, gagah, maco, dan nampaknya masih berondong. Cocok. Singkat cerita, perkenalan pun terjadi. Mereka saling berpesan di kotak Facebook, saling bertanya kabar, dan lain-lain. Intensitas chat yang mereka jalani dari hari ke hari makin tinggi. Nampaknya Ibu Komsatun kesemsem dengan berondong yang baru aja ia temukan di Facebook tersebut. Chat mesra mereka akhirnya berlanjut ke aplikasi WhatsApp. Dalam chat tersebut, akun Facebook yang mengaku bernama Thunderflash itu mengaku bahwa ia bernama Denny Prianto. Ia juga mengaku saat itu berusia 37 tahun, masih single, dan ia juga mengaku bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan pelayaran. Perkenalannya dengan Thunderflash atau Denny Prianto membuat hubungannya dengan sang suami makin tidak jelas. Ibu Komsatun lebih sering marah-marah dan lebih suka menyendiri, serta menghabiskan waktunya untuk melakukan chatting dengan berondong yang baru aja ia kenal. Singkat cerita, setelah 1 bulan perkenalannya, tepat di tanggal 19 Juni tahun 2019, adalah hari di mana pasangan gelap ini saling bertemu. Mereka bertemu di sebuah jalan di Bandung, Jawa Barat. Saat itu Ibu Komsatun membawa mobil miliknya, yaitu Toyota Rush warna putih. Kesan pertama pertemuan yang terjadi di antara mereka membuat Ibu Komsatun nampaknya semakin sayang kepada Denny Prianto ini. Hubungan yang telah terjalin dengan baik ini kemudian tak disia-siakan oleh Denny. Sebagai mantan narapidana kasus penculikan dan penipuan, nampaknya Denny paham betul trik-trik dan cara-cara mempengaruhi calon korbannya untuk dengan sukarela memberikan uang-uangnya. Segala macam alibi, alasan, dan janji-janji ia susun untuk menguras harta benda pegawai negeri sipil ini. Suatu hari Denny berniat meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang katanya ia ingin pakai untuk membayar sisa pengobatan temannya
yang sedang sakit. Tanpa curiga kemudian dengan mudah, Ibu Komsatun memberikan uangnya kepada Denny saat itu. Tak lama kemudian, Denny juga meminjam uang lagi kepada Ibu Komsatun. Tak terasa uang yang dipinjamnya berkali-kali itu telah mencapai total 25 juta rupiah. Denny pun berjanji akan mengembalikan semua utangnya hari Senin, tanggal 8 Juli tahun 2019, atau tepatnya setelah ia masuk kantor. Pada suatu hari, di tempat kos-kosan Denny yang berlokasi di Ranca Mekar, Kelurahan Cipamolokan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Ibu Komsatun menagih uangnya yang dipinjam oleh Denny. Dikarenakan menurutnya, uang tersebut merupakan uang kantor yang ia pakai dahulu untuk menalangi pinjaman-pinjaman yang Denny minta. Hal tersebut tentu membuat Denny jengkel. Ia pun kemudian panik sebab sebenarnya ia juga tidak punya uang untuk ia kembalikan kepada Ibu Komsatun. Uang yang diberikannya telah ia pakai untuk bersenang-senang. Selain itu, kejengkelan Denny pun makin bertambah ketika Ibu Komsatun memintanya untuk segera menikahinya. Desakan demi desakan yang diterima oleh Denny, sang mantan narapidana ini, membuatnya makin gelap mata. Jumat 8 Juli tahun 2019, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Denny Prianto pergi ke sebuah toko bangunan yang terletak tidak jauh dari indekos Denny. Kepala martil besar tanpa gagang, lem besi, serta tes pen Pak, satu ya. Demikian ucap Denny kepada karyawan toko bangunan tersebut. Barang-barang yang telah dibeli kemudian dibawanya ke indekos. Di kamarnya, ia membuatkan gagang martil tersebut dari bahan kayu. Setelah selesai membuat gagang martil tersebut, kemudian gagang kayu itu ia pasangkan ke kepala martil tersebut. Martil besar bergagang kokoh itu kemudian ia simpan di bawah tempat tidurnya. Setelah itu kemudian melalui pesan aplikasi WhatsApp, Denny meminta Ibu Komsatun untuk datang ke kosnya. Niat Denny meminta Ibu Komsatun datang ke kosnya adalah untuk menghabisinya dengan martil yang sedari tadi telah ia siapkan. Tak berselang lama Ibu Komsatun pun datang. Ia memasuki kamar Denny. Namun dikarenakan ada keperluan lain, kunjungan pacarnya saat itu tidak berlangsung lama. Jadi rencana Denny untuk menghabisinya batal kala itu. Minggu 7 Juli tahun 2019, atau 2 hari setelah pertemuan terakhir mereka di indekos Denny, Denny kemudian meminta Ibu Komsatun untuk kembali datang ke indekos Denny. Tak lama, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ibu Komsatun pun datang dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna putihnya. Kemudian ia pun memasuki kamar indekos Denny. Sesampainya di kamar, mereka sempat ngobrol-ngobrol santai dan sempat Ibu Komsatun mengatakan, "Besok hari Senin jangan lupa ya, hutangnya dibayar. Kamu tidak usah khawatir, besok hari Senin hutang kamu akan kulunasi, termasuk uang kantor yang kamu pakai itu." Demikian balas Denny. Tak berselang lama, obrolan cantik itu berlanjut ke tempat tidur. Di kamar itu, mereka berdua melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Di tengah keseruan yang sedang terjadi, Denny meminta Ibu Komsatun untuk tengkurap. Perintah itu segera dituruti oleh Ibu Komsatun. Alih-alih mendapatkan pelukan atau belayan dari belakang, malah Ibu Komsatun menerima sebuah benturan yang amat keras yang menghajar kepala bagian belakangnya. Ya, Denny Prianto saat itu baru saja memukulkan martil besar itu ke kepala Ibu Komsatun. Seketika, korban pun jatuh tak bergerak. Tak lama kemudian, untuk memastikan kematiannya, Denny kembali memukulkan martil itu ke kepala Ibu Komsatun sebanyak 2 kali. Setelah yakin jika targetnya sudah tak berdaya, kemudian Denny mengangkat tubuh Ibu Komsatun itu ke kamar mandi. Ia meletakkan tubuh ibu satu anak itu di kloset kamar mandi. Tak lama ia meletakkan tubuh Ibu Komsatun, tiba-tiba terdengar suara lenguhan dari korban. Tak mau korbannya masih hidup, kemudian Denny mengambil batu yang terdapat di kamar mandinya dan kembali ia memukulkan batu itu ke kepala korbannya hingga korban tak bergerak lagi. Sore hari sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Denny bergegas ke toko serba ada. Di sana ia membeli beberapa alat yang akan ia pakai untuk menghilangkan barang bukti. Ia membeli 2 box kontainer, lakban, plastik besar, amplas, dan golok. Selesai belanja, ia pun kembali ke kamar indekosnya. Di kamar itu, kemudian Denny pun membagi-bagi tubuh Ibu Komsatun menjadi beberapa bagian. Bagian kepala dan tangan korban dimasukkan ke dalam box kontainer yang baru saja ia beli. Untuk bagian kaki dan badan, ia memasukkannya ke dalam box kontainer yang lain.
Setelah semua bagian tubuh korban masuk ke dalam 3 box kontainer, ia pun menutup dan mengelem ketiga box kontainer itu dengan lem besi agar aroma busuk tidak tercium. Malam hari sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, ia memasukkan box-box berisi potongan tubuh itu ke dalam mobil milik korban. Dikarenakan terlalu berat, ia lalu meminta bantuan kepada penghuni kos lainnya untuk membantunya memasukkan box-box tersebut ke dalam mobil. Denny Prianto kemudian membawa potongan tubuh itu ke Banjarnegara. Di perjalanan ia sempat mampir ke kios bensin untuk membeli bensin yang ia tampung di dalam botol bekas air mineral. Senin 7 Juli tahun 2019, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Denny sampai di Desa Watu Agung, Tambak. Di sana ia menurunkan 1 kontainer yang berisi potongan kepala dan tangan korban. Box tersebut ia masukkan ke dalam gorong-gorong, kemudian ia pun menyiramkan bensin ke atasnya. Dan tak lama kemudian, api pun berkobar, melahap box beserta isinya. Setelah tuntas dengan 1 box, kemudian Denny membawa sisa potongan tubuh lainnya. Di tengah jalan, Denny sempat membeli beberapa ban bekas yang akan ia pakai untuk membakar box-box yang lain. Sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia pun menuju Kebumen. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk membuang tubuh korbannya, kemudian Denny parkir di Desa Sampan, Sempor, Kebumen. Di sana ia menurunkan 2 box yang berisi tubuh korban dan 4 buah ban bekas. Ia mengambil bensin, lalu menyiramkannya dan tak lama kemudian api pun berkobar dengan hebatnya, melahap tubuh ibu kos 1 di dalam box kontainer. Terus ada tuntutan apa dari ada tuntutan nggak dari si perempuan? Berangkat itu korban sih minta uang dibalikin yang 25 jutaan itu Pak. Terus selain minta uang dibalikin sama minta dinikahin sampai di Banjar. Terus kenapa nggak kamu turutin? Terus karena ya saya nggak bisa bayar utang, nggak bisa nikahin dia juga Pak. Kenapa nggak bisa nikahin? Karena saya sudah punya anak Pak. Dia nggak tahu kamu sudah punya istri? Belum Pak. Bikin akun Facebook itu emang sengaja Mas dari awal? Maksudnya apa? Ya dulu memang saya bikin akun Facebook itu buat itu Pak, buat ngelobi cewek Pak. Udah banyak korbannya Pak? Apa baru yang ini? Ya, baru ini Pak. Itu kamu ngabisin berarti udah ada niat ya, rencana? Nggak ada rencana lain ya? Direncana semenjak dia minta ganti rugi itu Pak, duit sama janji nikah. Kenapa ada niat membunuh? Kenapa? Ya karena saya takut Pak, kalau misalnya itu takut ketahuan, jadi saya mutilasi, saya buang Pak. Untuk menghilangkan jejak? Untuk menghilangkan jejak biar enggak ketahuan Pak. Terus kamu tahu dicari polisi? Belum Pak. Belum tahu? Belum. Katanya lihat seru cari istri kamu di Google itu apa? Waktu terakhir itu saya itu habis nonton berita, terus saya WA istri saya, coba lihat itu mutilasi di Google. Nah pada waktu itu kamu ngasih tahu istri kamu kalau kamu habis mutilasi orang? Iya Pak. Oh, sempat ya? Sempat ngasih tahu waktu pertama kali pulang Pak. Oh, gimana cara ngasih taunya? Kamu kan itu. Tidak puas dengan ulahnya menghabisi nyawa korbannya, kemudian Denny juga membawa mobil ibu kos 1 ini ke sebuah showroom di Purwokerto untuk dijual dengan sistem tukar tambah. Akhirnya disepakati mobil itu ditukar dengan mobil Daihatsu Xenia dan uang sebesar 115 juta rupiah. Gerak-gerik Denny dalam menjalani aksinya rupanya telah diintai oleh pihak kepolisian, sebab beberapa saat setelah penemuan potongan tubuh yang menggemparkan warga di Desa Watu Agung, polisi berhasil menemukan identitas potongan tubuh tersebut. Saat itu pula polisi juga menerima laporan orang hilang yang dilaporkan oleh seorang pria yang bernama Bapak Soib. Pak Soib tak lain dan tak bukan adalah suami dari Ibu Kom Satun. Ia melaporkan hilangnya sang istri sejak 7 Juli lalu. Dia juga menyampaikan bahwa setelah menerima chat yang ia temukan di akun Facebook milik sang istri dari seseorang yang bernama Thunderflash, perilakunya berubah. Sang istri jadi sering marah dan jarang pulang. Hingga puncaknya ia tak kembali sejak 7 Juli tahun 2019 yang lalu. Dari pelaporan tersebut, polisi kemudian mendalami laporan Pak Soib. Setelah didalami, ternyata pemilik akun Facebook yang bernama Thunderflash itu adalah Denny Prianto, penjahat kambuhan yang baru aja bebas dari penjara. Kemudian ia berhasil diringkus oleh pihak kepolisian tak lama setelah ia menjual mobil korban. Sepak terjang pelaku akhirnya terhenti
ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas memvonis Denny Prianto dengan hukuman seumur hidup. Dan kisah ini berakhir